Di hidup lu, masalahnya bukan karena lu bodoh, tapi karena terlalu banyak orang yang lu dengerin. Semua orang hari ini punya suara, semua merasa paling benar. Orang tua, teman, motivator, konten viral, bahkan orang yang hidupnya berantakan. Semua mau ngasih nasihat ke hidup lu, dan lu nurut sama mereka, dan lu mulai merasa bingung, dan akhirnya lo berada di situasi yang stuck. Ironisnya, bukan karena lo kurang nasihat, tapi karena lo salah pilih siapa yang pantas didengar. Gue pernah ada di titik itu, dengerin semua orang, tapi hidup gue nggak kemana-mana. Sampai akhirnya gue sadar satu hal yang pahit, tidak semua suara layak masuk ke kepala lu. Dalam hidup sebenarnya cuma ada segelintir tipe manusia yang suaranya bisa menyelamatkan lu dari keputusan bodoh dan hidup yang jalan di tempat. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling keras, bukan yang paling terkenal, tapi mereka yang muncul di momen tertentu, dengan cara tertentu, dan seringkali mereka menyakiti ego lu selama ini. Di video ini gue bakal bongkar 4 tipe manusia yang kalau lu dengerin dengan benar, cara lu ngelihat hidup bakal berubah total. Dan kalau lu salah dengerin orang, konsekuensinya bukan sekadar gagal, tapi hidup di versi yang seharusnya bisa lo hindari. Makanya tonton video ini sampai habis, karena bisa jadi 1 dari 4 orang ini belum pernah lo dengerin seumur hidup lo. Dan itu alasan kenapa hidup lo terasa berat, padahal lo sendiri merasa bahwa diri lo itu nggak malas. Selamat datang di channel yang membahas hal-hal menarik yang membantu hidup lo. Ada fase di hidup dimana lo rajin dengerin semua orang, tapi hidup lo justru makin ribut. Setiap orang ngasih saran, satu bilang lanjut, satu bilang berhenti, satu bilang sabar, dan satunya lagi bilang gas sekarang. Dan di tengah semua itu lo bukan tambah pinter, tapi lo malah tambah ragu. Di titik itu gue mulai sadar, hidup bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang pantas kita dengarkan. Adalah orang yang hidupnya sudah membuktikan ucapannya. Role model itu bukan yang paling viral, bukan yang paling jago ngomong, tapi yang hidupnya konsisten. Contohnya, ada anak muda yang mau berbisnis, tapi mentornya belum pernah bangun bisnis yang bertahan lebih dari 1 tahun. Ada orang yang mau belajar investasi, tapi malah dengerinnya orang yang hidupnya dari jualan kelas, bukan dari hasil investasinya. Marcus Aurelius tidak pernah mengatakan bahwa dia hebat. Dia cuma menulis pengingat untuk dirinya sendiri. Di bukunya Meditation, Marcus Aurelius menulis, "Do not explain your philosophy, embody it." Artinya jelas, kalau hidup lo benar, lo tidak perlu banyak klarifikasi. Ray Dalio memperjelas ini dengan cara yang paling modern. Di bukunya Principles, Ray Dalio menulis, "The most valuable lesson I learned was to seek out people who had been successful at what I wanted to do." Role model itu peta, bukan GPS yang berisik, tapi peta yang sudah teruji. Tapi tidak semua perjalanan ditemani orang yang sudah sampai. Kadang yang menemani kita adalah mereka yang hampir menyerah. Adalah orang yang bertahan saat hidup tidak adil. Orang resilient biasanya tidak terlihat hebat. Mereka jarang posting pencapaian, tapi mereka tetap berjalan meski tertatih. Contohnya, ada seseorang yang gagal berbisnis 2-3 kali. Alhasil dia mulai ngutang, dia mulai dihina, dan dia mulai kehilangan arah. Tapi masih tetap bangun pagi, masih tetap belajar, dan masih tetap bekerja. Viktor Franklin mengalami bentuk kegagalan paling ekstrim, yaitu kehilangan segalanya, kecuali satu hal, yaitu makna. Di bukunya Man Search for Meaning, dia menulis, "Those who have a why to live can bear almost anyhow." David Goggins menyebut fase ini sebagai losing the mind. Di bukunya Can't Hurt Me, dia menulis, "Suffering is the true test of life." Orang resilient mengajarkan bahwa hidup tidak perlu adil dulu, baru lo kuat. Namun ada satu suara yang lebih jarang lagi, karena suara ini tidak pernah menghibur. Adalah orang yang berani jujur walau lo tidak siap. Truth teller itu temen yang sering bilang, masalah lo bukan nasib, tapi emang udah kebiasaan. Misalnya, lo bilang pengen sukses, tapi tidur jam 3.
Lo bilang pengen kaya tapi takut ambil resiko. Lo bilang pengen berubah tapi nolak dikritik. Socrates percaya bahwa hidup tanpa refleksi adalah hidup yang sia-sia. Di bukunya Apology, Plato menulis, "The unexamined life is not worth living." Jordan Peterson menambahkannya dengan keras. Di bukunya 12 Rules for Life, dia menulis, "If you don't say what you think, you kill your unborn self." Storyteller bukan ingin menjatuhkan, tapi mencegah lo jatuh lebih dalam. Dan yang terakhir, ada suara yang paling jarang didengar, karena suara ini tidak memihak ego lo. Adalah orang yang melihat tanpa kepentingan. Bayangkan, lo lagi bingung, lanjut kerja aman atau ambil resiko. Temen lo mulai bias, orang tua lo mulai bias, pasangan lo mulai bias. Tapi orang unbiased mulai bertanya ke lu, apa konsekuensi terburuk dan terbaik dari dua pilihan ini? Charlie Munger selalu menekankan berpikir dari sisi berlawanan. Di bukunya Porcari Almanac, dia menulis, "You must force yourself to consider argument on the other side." Daniel Kahneman di bukunya Thinking Fast and Slow, dia menulis, "We are blind to our own blindness." Orang unbiased membantu lo melihat apa yang tidak ingin lo lihat. Dan keempat orang ini tidak selalu ada di sekitar lo. Kadang mereka datang lewat buku, kadang lewat satu kalimat, kadang lewat rasa sakit. Dan hidup akan menguji satu hal, apakah lo cukup dewasa untuk mendengar kebenaran atau lebih memilih kenyamanan. Di satu titik hidup, kita semua akan berhenti berlari, bukan karena capek, tapi karena bingung harus kemana. Di momen itu, kita mulai mencari suara, bukan suara yang paling keras, tapi suara yang terasa benar. Ada suara yang datang dari orang yang hidupnya sudah membuktikan, ada suara dari mereka yang tidak menyerah walau hidup menghantam berkali-kali. Dan ada juga suara yang jujur, menyakitkan, tapi menyelamatkan. Dan satu lagi, ada suara yang tenang, tidak memihak, tapi jernih. Tidak semua orang hadir untuk menemani, sebagian hadir untuk mengarahkan. Kadang mereka tidak muncul sebagai manusia, mereka datang sebagai buku, sebagai kalimat pendek, sebagai pengalaman pahit yang baru kita pahami bertahun-tahun kemudian. Kedewasaan bukan soal usia, tapi soal suara mana yang kita izinkan tinggal di kepala kita. Kalau hari ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena lu lemah, mungkin karena lu terlalu lama mendengar suara yang salah. Berhentilah mendengar semua orang, mulailah mendengar yang tepat. Dan ketika lu menemukan mereka, jangan buru-buru membantah. Dengarkan, diam, dan renungkan. Karena seringkali suara yang paling kita hindari adalah suara yang paling kita butuhkan. And semangat!